Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari kitab Yesaya pasal 37 ayat 1 mulai, firman Tuhan berkata demikian. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya juga Eliakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal yang kita baca tadi adalah merupakan sikap sekaligus ucapan dari Raja Hizkia merespon apa yang disebutkan, apa yang disampaikan oleh Raja Asyur melalui juru minuman agungnya, Sanherib namanya. Saudara-saudara, kalau kita membaca pasal 36, memang luar biasa penistaan, penghinaan yang diucapkan oleh Sanherib kepada seluruh bangsa Israel, termasuk kepada Tuhan Allah yang disembah oleh mereka. Tua-tua orang Israel pada waktu itu meminta supaya Sanherib berbicara dalam bahasa Asyur kepada mereka. Tetapi Sanherib dengan sengaja dia berbahasa Ibrani, berbahasa Yahudi, supaya semua orang Israel, semua rakyat jelata bisa mendengar, mengerti apa yang disampaikan, untuk mendatangkan rasa takut, teror di dalam kehidupan mereka, di dalam masyarakat mereka. Itu sebabnya ketika Raja Hizkia mendengar semua itu, hanya satu tindakan yang dia lakukan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia memohon pertolongan dari Tuhan. Dia gambarkan kondisinya pada waktu itu, keadaannya seperti saat itu, seperti seorang ibu yang sudah waktunya untuk melahirkan, tetapi tidak ada tenaga, tidak ada kekuatan untuk dapat melahirkan. Kalau zaman sekarang, saudara-saudara, gampang, tinggal operasi sesar. Kalau di zaman itu belum ada ilmu pengetahuan teknologi seperti itu. Sehingga kalau ada seorang ibu yang sudah waktunya untuk melahirkan tetapi tidak ada tenaga untuk melahirkan, pasti yang ada adalah kematian. Kematian. Itulah kondisi mereka saat itu. Tetapi ketika mereka datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memakai kain kabung, mereka masuk ke dalam rumah Tuhan, meminta doa dari Yesaya, seorang nabi Tuhan pada waktu itu. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat pada ayat 36 pasal 37 itu, firman Tuhan berkata demikian. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi, tampaklah semuanya bangkai, orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sareser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudara, kita melihat di sini bagaimana tindakan Tuhan, balasan Tuhan secara ajaib luar biasa. Malaikat Tuhan dalam satu malam itu, orang Israel tidak mempunyai kekuatan, saudara-saudara. Pada waktu itu Hizkia sudah tidak memiliki daya apa-apa, tetapi Tuhan, kekuatannya, kuasanya tidak pernah berubah.
hanya satu malaikat Tuhan membunuh seluruh pasukan Sanherib Raja Asyur itu. 185.000 orang. 185.000 orang. Sangat banyak dengan segala perlengkapan perangnya. Sehingga pagi-pagi mereka bangun, tinggal bangkai belaka semuanya. Itu sebabnya Sanherib pulang ke negerinya. Pada waktu dia masuk ke dalam kuil dewanya, anak-anaknya sendiri yang datang membunuh dia. Saudara-saudara, ketika kita menyerahkan seluruh perkara kita kepada Tuhan, bukan kita yang dihina, bukan kita yang dinista, tetapi Tuhan. Kita melihat di sini bagaimana pembelaan Tuhan terhadap umatnya yang datang merendahkan diri. Benar kata firman Tuhan, bukan kita yang berperang, tetapi Tuhanlah yang berperang menggantikan kita. Tapi kuncinya, percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, percayakan segala perkara kita dengan segala kerendahan hati, kita datang memohon kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Kuasanya tidak pernah berubah, dahulu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami mengucap syukur buat segala anugerah-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan, hari yang Engkau jadikan bagi kami. Berikan kami keselamatan, berikan kami kemujuran dalam segala pekerjaan usaha kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.